merespon ajakan dari Mbak Puan PDIP untuk melakukan pertemuan dan berbincang-bincang. Partai Demokrat selalu berpendapat pertemuan yang berangkat dari niat baik, tujuan yang baik, membahas masalah-masalah bangsa tentu ada gunanya. Bang Teguh Rifki bertemu dengan Mas Hasto, Sekjen PDIP yang didampingi juga oleh Mas Utut, Ketua Fraksi PDIP di DPR RI. Ya, mereka ngobrol santai, makan ayam bareng. Yang dibahas itu tentu saja menindaklanjuti tawaran dari Mbak Puan, Mas Hasto, mengenai kemungkinan dialog atau diskusi antara Mbak Puan dan Mas AHY, bicara mengenai permasalahan bangsa terkini dan rencana strategis ke depannya. Mencari pasangan calon wakil presiden yang paling tepat, yang juga mampu sebenarnya mengerek elektabilitas capresnya gitu. Jadi saya kira yang dilakukan PDIP dan Demokrat pada saat ini di dalam konteks itu penjajakan untuk mencari peluang gitu apakah akan ada kesepakatan yang bisa tercapai dan apakah duet antara Ganjar dengan AHY memang mampu meningkatkan elektabilitas keduanya. Antara Megawati dengan SBY kan juga sudah beberapa kali bertemu gitu dan ketika kedua partai punya orientasi untuk bisa mengusung kadernya kemudian memenangkan Pilpres, saya kira koalisi ini sangat mungkin terjadi jika tadi kesepakatannya memang bisa tercapai dan juga misalnya tidak ada tawaran yang lebih pasti gitu di koalisinya Nasdem, PKS dan Demokrat. Seperti Demokrat, PDIP bisa nyungsep di pemilu 2024. Peluang PDIP Perjuangan mempertahankan predikat partai pemenang pemilu diprediksi bakal sulit terjadi. Menurut analis politik dari Citra Institute, FRC, PDIP kini dalam kondisi terdesak karena hanya disokong P3 dalam koalisi mendukung Ganjar Pranowo. Menjadi miris bahwa PDIP sebagai partai penguasa malah berada di urutan ketiga, dukungan partai yang ada di parlemen untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Kepada kantor berita politik, Kamis 31 Agustus 2023. Magister Ilmu Politik lulusan Universitas Nasional itu memaparkan keterpenuhan ambang batas pencalonan presiden. Koalisi PDIP dikalahkan koalisi pendukung Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Koalisi PDIP hanya sebesar 23,85% saja, teramat jauh dengan gerbong pendukung bakal Capres Gerindra, 41,41%. Dan urutan kedua malah dari barisan oposisi pendukung Anies sebesar 25,3%. Menurutnya kekuatan koalisi PDIP yang hanya disokong P3 menjadi kelemahan bagi koalisi Indonesia Maju, mendukung Prabowo dan koalisi perubahan untuk persatuan KPP yang mendukung Anies. Pasalnya, KM beranggotakan 4 parpol parlemen yang diantaranya Partai Gerindra, PKB, Partai Golkar, dan PAN. Sementara Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS sambungnya. Karena itu pengajar ilmu pemerintahan di dalam kondisi penuh kekhawatiran karena bisa mengulang kejadian Partai Demokrat di pemilu 2014. Jadi PDIP menyadari secara elektoral sebagai partai penguasa malah ditinggal oleh barisan partai pendukungnya. Fenomena Partai Demokrat terjungkal di 2014 mereka sadari akan menimpa mereka. Demikian Efritza menambahkan.